Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ulama Madrasah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan verbal data peserta penerima program Indonesia Pintar di aplikasi Simak tahun 2022. Nah, untuk itu silakan bagi rekan-rekan yang belum mengetahui tentang cara bagaimana kita melakukan verbal peserta penerima PIP di aplikasi Sigma ini. Untuk itu silakan Bapak Ibu perhatikan langkah-langkahnya berikut ini. Langkah yang pertama, untuk melakukan verbal peserta didik yang mendapatkan program Indonesia Pintar tahun 2022, silakan Bapak Ibu login menggunakan NSM. Artinya ketika Bapak Ibu sudah masuk pada alamat e-madrasah.kemenag.go.id atau pada pipmadrasah.kemenag.go.id. Jadi jika alamat PIP Madrasah itu tidak bisa diakses, silakan Bapak Ibu pergi ke e-madrasah.kemenag.go.id. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, selanjutnya silakan Bapak Ibu login menggunakan NSM madrasah masing-masing, kemudian passwordnya silakan Bapak Ibu passwordnya 1-6. Kemudian setelah itu silakan klik masuk. Nah, di dashboard ini langkah selanjutnya setelah Bapak Ibu berhasil masuk ke aplikasi Sigma, yaitu langkah yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah merubah passwordnya agar data yang ada pada aplikasi Sigma ini tidak diganggu ataupun tidak diacak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Caranya adalah silakan Bapak Ibu klik pada menu yang ada di sebelah kiri, yaitu ubah password. Nah, di sini ada password lama ya tadi ya, ketika Bapak Ibu masuk, kemudian password barunya, dan terakhir konfirmasi passwordnya. Setelah itu silakan nanti Bapak Ibu klik simpan. Nah, setelah password sudah Bapak Ibu rubah, selanjutnya kita kembali ke dashboard. Nah, yang harus Bapak Ibu perhatikan, kita scroll ke bawah. Ini ada ada 4 menu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama nominasi, validasi, kemudian residu, dan yang terakhir konfirmasi data. Keempat menu ini yang harus Bapak Ibu kerjakan pada aplikasi Sigma. Nah, pada aplikasi pada menu nominal ini merupakan data siswa calon penerima PIP Madrasah tahap 1 tahun 2022, yang mana data siswa tersebut itu sudah sinkron dengan EMIS Madrasah pada semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Dan juga data ataupun siswa tersebut sudah melakukan atau sudah pernah melakukan aktivasi rekening penerima PIP. Dan juga siswa tersebut sudah atau masih terdaftar aktif di madrasah Bapak Ibu. Kemudian menu yang kedua yaitu menu validasi. Menu validasi ini adalah data siswa yang sudah sinkron dengan EMIS, tetapi harus Bapak Ibu validasi lagi. Maksudnya validasi apakah
siswa tersebut itu masih layak ataupun masih layak untuk mendapatkan PIP atau masih aktif di madrasah Bapak Ibu sekalian. Nanti di menu validasi ini Bapak Ibu silakan nanti siswanya cek apakah masih aktif ataupun sudah pindah atau sudah keluar ya. Kemudian yang ketiga, menu residu. Menu residu ini adalah data siswa yang tidak sinkron dengan data yang ada di EMIS madrasah. Dikarenakan adanya kesalahan dalam nama penulisan siswa ataupun tempat tanggal lahir dan juga nama ibu yang berbeda dengan data yang ada di EMIS. Nanti data-data tersebut akan masuk pada menu residu. Kemudian yang terakhir adalah konfirmasi data. Setelah semua Bapak Ibu sudah yakin akan menyelesaikan file tersebut, maka Bapak Ibu sebagai operator madrasah wajib melakukan konfirmasi data setelah melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima PIP tahap 1 tahun 2022 di menu konfirmasi data ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memperval semuanya tetapi tidak melakukan konfirmasi data, maka yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian itu sia-sia saja. Artinya dari pusat ini tidak ada data yang masuk pada perpal penerima PIP tahun 2022 nanti. Nah, oleh karenanya yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah jika semuanya sudah Bapak Ibu yakin, maka harus melakukan konfirmasi data. Namun, jangan dulu mengkonfirmasi data kalau memang data-data tersebut masih ada yang harus Bapak Ibu benarkan. Baiklah, untuk mengetahuinya, silakan Bapak Ibu klik saja pada menu nominasi. Nah, di menu nominasi ini nanti akan ada siswa-siswa penerima PIP tahun 2022. Nah, di bawah ini adalah daftar siswa calon penerima PIP madrasah tahap 1 tahun 2022 yang sudah sinkron dengan EMIS pada semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Nah, juga selain itu, data siswa ini sudah melakukan aktivasi rekening dan masih terdaftar aktif di madrasahnya. Nah, di halaman ini semua perbaikan data dilakukan di aplikasi EMIS oleh operator madrasah masing-masing. Jadi di sini data-data siswa ini merupakan nominasi yang akan menerima PIP tahap 1 tahun 2022 nanti. Nah, ini semuanya data siswa ini semuanya sudah aktif ya. Artinya sudah masih aktif di madrasah, kemudian juga sudah melakukan aktivasi rekening. Nah, nanti jika di sini pada data siswa Bapak Ibu ada yang salah, maka nanti silakan untuk merubahnya atau membenarkannya, silakan Bapak Ibu lakukan di aplikasi EMIS. Nah, nanti di sini jika siswa tersebut itu sudah tidak aktif, maka yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menonaktifkannya. Artinya ini semuanya sudah aktif. Jika ada siswa yang termasuk dalam nominasi PIP tetapi sudah keluar, maka harus Bapak Ibu perpal di sini ya. Yang harus Ibu lakukan itu memperpalnya. Di sini klik saja ini, nanti akan ada pilihan alasan
kenapa Bapak Ibu menonaktifkan siswa tersebut. Kita klik saja pilihannya, alasannya. Nah, nanti di sini alasannya adalah ada data siswa ganda atau menolak mendapatkan PIP. Silakan pilih salah satu dari alasan ini, kemudian setelah itu klik iya. Nah, itu cara menonaktifkan siswa pada menu nominasi penerima PIP tahun 2022. Nah, nanti jika siswa tersebut itu ternyata masih aktif, maka nanti untuk memverbalnya silakan di sini ya. Klik saja di sini verbalnya kalau siswa tersebut sudah aktif. Nah, kemudian yang kedua adalah menu validasi. Setelah Bapak menyelesaikan atau memverbal pada menu nominasi, selanjutnya silakan Bapak Ibu klik pada menu validasi. Nah, pada menu validasi ini semua daftar siswa yang harus divalidasi kelayakan menerima PIP dan juga keaktifan di madrasahnya. Silakan Bapak Ibu nanti di sini cek semua apakah siswa-siswa tersebut itu masih layak untuk mendapatkan PIP ataupun masih aktif di sekolah di madrasah. Semua perbaikan data dilakukan di emis. Artinya ketika ada data yang tidak sesuai, baik itu nama ataupun orang tua dan juga tanggal lahir, silakan Bapak Ibu bisa merubahnya di aplikasi emis. Di sini hanya Bapak Ibu tinggal mengecek, validasi dan juga memverbalnya. Untuk perbaikan data dan yang lainnya itu silakan Bapak Ibu lakukan di aplikasi emis. Nah, pastikan data siswa yang ada di ini, di validasi data ini tidak ada data siswa yang ganda. Kemudian untuk jika siswa tidak aktif, klik saja pada tombol nonaktifkan, kemudian pilih alasan tidak aktif dan juga klik ya. Jadi kita scroll saja ke bawah, ini data-data siswa yang harus Bapak Ibu verbal atau memvalidasinya. Nah, ini karena siswa ini statusnya itu sudah lulus di madrasahnya, maka verbalnya ini harus mengaktifkan. Artinya ketika siswa ini di sininya sudah lulus, namun kenyataannya siswa tersebut itu masih aktif di madrasahnya, maka Bapak Ibu yang harus lakukan adalah mengaktifkan siswa tersebut. Dengan cara klik saja menaktifkan, nanti akan ada pop-up apakah Anda yakin akan mengaktifkan siswa ini, klik saja ya. Itulah caranya untuk memverbal data siswa yang ada pada menu validasi. Ini statusnya yang harus Bapak Ibu cek adalah statusnya terlebih dahulu. Statusnya, apakah statusnya siswa ini sudah lulus ataupun sudah aktif atau yang lainnya. Jika di sini statusnya itu lulus, namun kenyataannya siswa itu masih aktif, maka yang harus Bapak Ibu lakukan adalah verbalnya, memverbal atau menjadikan siswa tersebut aktif di madrasahnya. Begitupun juga sebaliknya ya. Itulah yang ada pada menu validasi. Kemudian menu yang terakhir yang harus Bapak Ibu lakukan adalah pada menu residu ini ya. Menu residu ini merupakan menu yang menampilkan data siswa yang tidak sinkron dengan data emis. Artinya ada nama siswa itu tidak sesuai dengan nama yang ada di emis. Makanya ketika data siswa yang terjadi masalah seperti itu nanti akan masuk pada menu residu.
Nah, untuk mengetahui bagaimana siswa tersebut itu masuk pada menu residu, kita scroll saja ke bawah. Di sini ada 2 siswa yang dinyatakan datanya itu tidak sesuai dengan yang ada di EMIS. Nah, yang harus Bapak Ibu lakukan ketika di aplikasi Sigma Bapak Ibu pada menu residu ini ada data siswa seperti ini, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mensinkronkannya. Artinya klik saja menu sinkron ini ya, melakukan ataupun mensinkronkan bahwa nama ini sesuai dengan nama yang ada di EMIS. Artinya merubahnya ya. Klik saja sinkron. Nah, di sini akan ada data NIK, NISN, kemudian nama, perbaikan nama siswa. Nah, nanti di sini namanya ini. Nah, untuk memperbaiki siswa, silakan ini perbaikan siswanya itu sesuai dengan yang ada di EMIS ya. Kemudian tanggal lahir, seumpama tanggal lahirnya yang tercatat di aplikasi Sigma itu Indramayu, nanti ternyata anak tersebut yang ada di EMIS itu datanya tempat lahirnya di Cirebon. Nah, nanti di sini perbaikan data tersebut itu Bapak Ibu lakukan sesuai yang ada di aplikasi EMIS ya. Nah, ini ketika sudah selesai, silakan klik kirim ya. Nanti data tersebut akan terkirim dan juga proses sinkronisasi dengan EMIS ini akan dilakukan setiap 5 menit sekali. Cepat ya. Jadi silakan Bapak Ibu, jika di menu residu ini ada siswa ataupun ada data siswa yang masuk pada menu residu, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melakukan pembenahan data yang sesuai dengan aplikasi EMIS. Artinya menyinkronkan bahwa data yang ada di aplikasi Sigma ini sesuai dengan data EMIS dengan cara klik saja menu sinkron. Nanti di sana ada perbaikan data-data yang harus Bapak Ibu sesuaikan dengan yang ada di EMIS. Nah, kemudian yang terakhir, setelah Bapak Ibu sudah melakukan validasi pada menu nominasi, kemudian validasi dan residu, yang harus Bapak Ibu lakukan yaitu mengkonfirmasi data. Kita klik saja konfirmasi data ini. Nanti pada menu konfirmasi data ini akan ada pernyataan bahwa dengan menekan tombol konfirmasi menyatakan bahwa telah melaksanakan verifikasi dan validasi data siswa madrasah calon penerima program Indonesia Pintar tahap 1 tahun 2022. Nah, jika semuanya sudah Bapak Ibu lakukan, klik saja menu konfirmasi ini. Namun, jangan terburu-buru Bapak Ibu klik pada menu konfirmasi karena waktunya itu masih panjang. Artinya batas validasi atau perval data PIP Madrasah tahun 2022 ini diberi waktu sampai tanggal 31 Maret tahun 2022. Nanti jangan Bapak Ibu terburu-buru melakukan konfirmasi. Cek semua data tersebut apakah sudah sesuai dengan data EMIS atau belum. Nah, dan yang paling terpenting ini silakan Bapak Ibu klik perhatikan pada menu batas validasi ini ya. Kalau ini kan pada madrasah saya ini batas validasinya masih ditutup. Nanti di sini akan ada batas validasinya. Artinya dihitung mulai dari itu sampai pada tanggal 31 Maret nanti. Nanti validasinya ini di sini akan ada menu validasinya. Artinya informasi validasi bahwa batasnya itu sampai tanggal sekian. Nah, itulah cara melakukan perval
data peserta penerima PIP Madrasah tahun 2022. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.